Jadi mungkin yang perlu, yang jadi penasaran dari orang-orang sekarang soal apa atau seperti apa atau bagaimana orang Minahasa memahami tentang Tuhan, Tuhan yang benar itu seperti apa? Jadi Tuhan atau Sang Pengada Kehidupan dalam tradisi orang Minahasa atau khususnya di kepercayaan Kanaraman ini, Sang Halik ini, Sang Pengada Kehidupan itu orang yang bilang di sini Empung Wailan Wangko. Empung Wailan Wangko ini artinya leluhur dia yang ada yang dari awal ini yang maha besar, maha kaya. Jadi Sang Halik ini dipandang ini sebagai orang tua, sama dengan akar kata empung ini. Empung ini sebutan untuk leluhur. Jadi dia leluhur yang paling awal. Dia Sang Pengada Kehidupan. Empung Wailan Wangko leluhur yang maha besar. Empung Wailan Wangko ini memiliki 3 sifat. Empung Manalinga, Tuhan Maha Mendengar. Empung Manembo-nembo, Tuhan Maha Melihat. Dengan empung rengar-rengan. Empung rengar-rengan ini dia yang selalu menemani kita. Dia yang ada sejak awal sampai selama-lamanya. Sang Halik ini, itulah kepercayaan dalam Sang Halik dalam kepercayaan tradisi khususnya Kanaraman. Ya, mungkin bisa saya tambahkan bahwa orang Minahasa itu memahami Tuhan itu atau memahami entitas yang tinggi di atas manusia itu yang merupakan seperti yang dijelaskan tadi sebagai pengada atau pengasal semua hal yang ada di alam semesta itu. Orang Minahasa memahami dalam pemahaman yang dekat dengan cara berpikir orang Minahasa. Tuhan itu digambarkan seperti orang tua, makanya disebut leluhur. Leluhur di sini tidak selamanya dia berarti arwah-arwah dari orang yang pernah hidup, tapi leluhur ini bisa dimaknai sebagai entitas yang mulia, yang luhur, yang daripadanya semua hal di dunia ini ada. Dia itu penyayang. Jadi orang Minahasa membayangkan Tuhan itu seperti orang tua, penyayang, pemelihara, yang menjaga. Dia itu seperti ayah dan seperti ibu. Tapi sebetulnya tidak juga bisa dipahami sebagai makhluk yang bergender. Kemudian Tuhan itu tidak bisa diikat oleh waktu, ruang. Dia itu bersifat maha. Maha dalam pengertian akan sangat sulit bagi manusia untuk mendefinisikan Tuhan itu. Tapi memang dalam tradisi Minahasa, orang Minahasa tidak banyak berdiskusi tentang Tuhan atau mempertanyakan tentang Tuhan. Mereka lebih banyak bagaimana merekatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Makanya yang gentara dalam tradisi adalah saling membantu atau memakai bola, saling menyayangi, memangku pusan atau saling persatuan antara satu orang dengan yang lain atau maesah-esah. Jadi hal-hal itu yang lebih kentara, yang misalnya diwujudkan dalam tradisi Mapalus, Rumukuk, atau tradisi-tradisi lain yang dalam praktiknya harus diikat oleh upacara-upacara di mana ada doa-doa, ada juga menjauhi larangan-larangan atau poso. Itu bagian dari cara berhubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang jauh, walaupun memang ada pemahaman bahwa Tuhan itu pokok yang atas. Tapi Tuhan itu ya tidak bisa dikerangkeng dengan ruang dan waktu. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mengajarkan orang untuk berjalan di lalang gondor atau di jalan yang benar. Dan Tuhan yang mengajarkan lewat inspirasi terhadap para leluhur untuk juga menghindari hal-hal yang sifatnya bengkok atau tidak baik. Kurang lebih seperti itu. Rahayu.